Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Setianto, NIM 21113937 dari kelas 21 IF02. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan seorang tokoh sukses yang menginspirasi hidup saya. Monggo Bapak silahkan perkenalan. Baik, terima kasih. Kami akan memperkenalkan diri. Nama Suyanto, umur 63 tahun, pekerjaan pensiunan anggota Polri, alamat Klurak Baru, RT 5 RW 32, Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Suyanto. Kita langsung saja menuju ke sesi wawancaranya. Langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana awal mula perjalanan Bapak hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau menceritakan masalah awal sukses saya, kalau saya ceritakan lengkap saya kira cukup panjang ya, karena waktunya terbatas. Mungkin akan saya ambil intinya saja, namun tidak mengurangi makna dari sukses itu sendiri. Yang pertama adalah sukses karir ya. Jadi saya mengawali karir dari lulus sebuah SLTA di Kabupaten Sragen, tepatnya di Semea Gemolong tahun 1981. Kemudian dari setelah lulus itu saya tentunya punya harapan, punya keinginan atau punya cita-cita akan kemana sih tujuan saya selanjutnya. Kalau melanjutkan kuliah saya kira tidak mungkin karena kondisi ekonomi orang tua saat itu tidak memungkinkan. Sehingga saya dengan bekal ijazah SLTA itu saya berusaha melamar berbagai pekerjaan, baik ke perusahaan, instansi pemerintah dan sebagainya. Kebetulan baru berhasil pada tahun 1983, yaitu mengikuti seleksi sekolah Bintara Polri atau waktu itu masih ABRI ya. Dari proses pendaftaran hingga seleksi, alhamdulillah saya dinyatakan diterima dan lulus. Kemudian mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan Polri atau sekarang SPN, Sekolah Polisi Negara Purwokerto, kurang lebih selama 9 bulan. Setelah lulus bulan April 1984 dengan menyandang pangkat predikat sebagai Bintara Polri atau Sersan 2. Kemudian saya ditempatkan di Polres Sleman. Polres Sleman waktu itu masih Polwil Yogyakarta, Polda Jawa Tengah sampai dengan tahun 1998. Kemudian saya mempunyai keinginan juga untuk meningkatkan karir saya di dunia kepolisian, yaitu pada tahun 1999 mengikuti seleksi sekolah calon perwira Polri. Alhamdulillah diterima dan mengikuti pendidikan lagi di Secapa Polri Sukabumi kurang lebih selama 11 bulan. Setelah lulus pada tahun 2000, tepatnya bulan Agustus 2000, saya ditempatkan di wilayah Polda DIY, tepatnya di Polresta Yogyakarta, kemudian pindah ke Polres Sleman, pindah ke Polda DIY dengan berbagai jabatan dan kedudukan tentunya. Sehingga alhamdulillah saya bisa mengakhiri dinas di kepolisian pada tahun 2019, tepatnya 1 Agustus 2019. Jadi kurang lebih sudah berdinas selama 35 tahun. Itu untuk karir ya. Kemudian untuk keluarga, saya menikah tahun 1987 dengan seorang wanita dari Kalasan. Kemudian dikaruniai 4 anak, 2 perempuan dan
2 laki-laki, kemudian menantu 2, kemudian cucu baru 1. Nah, kira-kira itu awal karir saya sebagai anggota Polri dan keluarga, saya kira itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup menarik ya perjalanan hidup Bapak Suyanto ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama perjalanan karir Bapak, dan bagaimana sih Bapak itu mengatasi tantangan itu, cara melewatinya itu gimana? Kalau tantangan itu sebenarnya secara spesifik itu nggak ada ya. Ya ada, tapi bukan saya anggap tantangan kalau dalam melaksanakan tugas itu. Saya anggap sebagai motivasi. Jadi sebagai motivasi bahwa tugas yang diberikan oleh pimpinan ya saya harus bisa melaksanakan dengan baik. Kalau saya anggap tantangan nanti malah menjadi beban. Nah, untuk mengatasi ya itu saya anggap ya sebagai ya pekerjaan yang memerlukan sebuah motivasi aja lah. Kalau saya anggap tantangan nanti malah menghambat tugas-tugas yang saya laksanakan. Jadi tugas-tugas yang diberikan saya anggap sebagai ya sebuah, mungkin katakanlah saya anggap sebuah ibadah lah, kira-kira begitu, sehingga saya menjalaninya dengan ya penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab, sehingga bisa selesai atau bisa berhasil sesuai yang diharapkan oleh pimpinan maupun masyarakat dan tentunya oleh keluarga, kira-kira begitu. Ya, berarti Bapak ini termasuk sangat profesional ya di profesinya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa sih orang yang paling berpengaruh pada perjalanan karir Bapak ini? Terus kenapa sih kok mereka itu sangat berpengaruh di perjalanan karir Bapak ini? Kalau yang berpengaruh itu sebenarnya tergantung diri kita sebenarnya ya. Apakah karir kita, keluarga kita akan sukses atau tidak, sebenarnya tergantung diri kita. Namun ada beberapa orang yang bisa memberi motivasi sebenarnya, memberi motivasi ataupun memberi dukungan, memberikan support ya, terutama kedua orang tua tentunya pada waktu sebelum keluarga. Nah, setelah keluarga ya anak dan istri tentunya yang bisa memberi support, menambah motivasi, sehingga dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kedinasan ya kita tergantung keberhasilan atau tidak itu ya tergantung diri kita sebenarnya. Itu jadi itu kalau istilahnya orang lain itu kan hanya memberi support, memberi dukungan, memberikan doa mungkin ya. Jadi yang intinya keberhasilan atau kesuksesan seseorang untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan menurut saya ya tergantung diri kita sendiri ya. Apakah mau sukses, apakah mau enggak ya kita. Kalau orang lain hanya memberi support saja, saya kira itu. Ya, berarti orang lain itu hanya sebatas support system aja ya. Lalu kan perjalanan karir Bapak ini kan sangat sukses ya. Nah, menurut Bapak ini gimana sih kesuksesan itu? Bagaimana sih Bapak itu mendefinisikan kesuksesan, arti kesuksesan bagi Bapak Suyanto sendiri itu bagaimana? Kesuksesan atau keberhasilan itu menurut saya ya, itu kan mungkin pribadi masing-masing ya pendapatnya yang masalah sukses. Itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang harus kita lalui ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketakwaan, tentunya dengan doa dan usaha. Karena sebuah sukses itu tidak bisa kita capai secara instan atau ya istilahnya ujuk-ujuk lah.
tiba-tiba sukses, kan tidak. Jadi kita melalui sebuah proses perjalanan, kira-kira begitu. Saya ibaratkan saja mungkin seorang petani ya. Petani itu kan dari mulai mengolah lahan, menabur benih, mungkin membersihkan atau hama atau apa, baru dikatakan sukses setelah dia bisa memanen hasil tanamannya. Nah, itu jadi sebuah proses perjalanan seseorang untuk mencapai cita-cita gitu. Bagus ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kira-kira hal apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus bekerja keras dan mencapai lebih banyak hal yang belum pernah Bapak capai? Kalau motivasi saya ya yang jelas sebagai seorang karyawan atau pegawai atau anggota Polri, tentunya kan ingin ya karirnya istilahnya tidak mandek ya. Akhirnya kan selalu ingin meningkatkan ke yang lebih tinggi, lebih kedudukan yang lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya. Itu salah satu motivasinya. Jadi ingin meningkatkan karir lah. Jadi istilahnya tidak ingin ibaratnya wong lungguh ora pengen lungguh di satu tempat tok, pengen menduduki di sana, menduduki di situ. Nah, itu salah satu motivasi. Kemudian yang kedua juga motivasi dari keluarga ya, dari keluarga, dari orang tua, dari anak, istri, dari saudara. Itu juga sebagai motivasi. Karena apa? Nanti kesuksesan saya itu kan yang menikmati kan bukan saya sendiri, mungkin juga termasuk istri dan anak-anak saya, mungkin orang tua dan saudara. Jadi intinya motivasi adalah dari diri saya sendiri dan dari keluarga. Itulah. Nah, Bapak kan termasuk yang karirnya sukses nih. Nah, terus gimana sih Bapak itu cara menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi di rumah dengan keluarga sama profesional sebagai profesinya yaitu anggota Polri? Gimana sih cara membagi waktunya atau menjaga keseimbangannya? Jadi begini, kalau saya istilahnya mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi. Artinya kita tidak mengabaikan kepentingan pribadi dan keluarga ya. Jadi selama kita menjalankan dinas, ya udah, berarti keluarga ya saya tinggal bagaimanapun, karena apa ya, saya mau mengejar profesi saya, menjalankan tugas sebagai profesi saya. Nah, setelah profesi atau kedinasan sudah kita laksanakan, ya kita baru menjalani kehidupan pribadi dan keluarga, mungkin hidup bermasyarakat ya, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat ya, itu sehingga antara kedinasan dan kehidupan pribadi saya kira bisa balance gitu ya. Jadi tidak kalau kita mengutamakan dinas terus ya keluarga kasihan juga. Tapi kalau kita mengentingkan pribadi, nanti kita dapat sanksi dari kedinasan. Jadi kita harus ya bisa istilahnya profesional lah, kira-kira ini masalah dinas, ini masalah pribadi, masalah keluarga, kita betul-betul harus bisa membedakan gitu. Nah, berarti kan pengalaman Bapak ini udah ibarat buah itu udah sangat matang ya. Nah, terus kira-kira apa sih saran Bapak buat generasi muda nih yang pengen kayak kesuksesannya itu mengikuti jejak Bapak gitu loh, yang profesional di dinas tapi juga nggak melupakan keluarganya, itu gimana sarannya? Kalau menurut saya kepada adik-adik mungkin yang masih menjalankan kuliah, masih sekolah, ya kita ikuti saja dulu prosesnya. Kalau kita sebagai pelajar ya belajar, tugasnya kan itu belajar. Sebagai mahasiswa ya
tetap mengikuti ya proses belajar mengajar itu tetap kita ikuti dulu aja prosesnya ya. Kalau ingin jangan terpengaruh hal-hal yang lain dulu, jadi fokus sama satu dulu kita selesaikan dengan ya tentunya dengan tekun, dengan usaha, dengan doa, karena ya tadi kesuksesan kan tidak bisa dicapai dengan tiba-tiba. Katakanlah misalnya adik-adik yang masih kuliah gitu ya, kan ada proses di situ, dari mungkin berangkat pagi, bangun pagi, pulangnya sore, mungkin masih nanti sore masih mengerjakan tugas, masih harus melalui proses yang lain, misalnya ada penelitian atau apapun yang diperintahkan atau dilaksanakan oleh universitas, ya itu kita lakukan dulu saja. Nah, setelah proses itu selesai, nanti kita akan tercapai apa yang dinamakan wisuda atau mendapat atau selesai melaksanakan tugas belajar mengajar. Ya itu saya kira dari awal dari sukses sebuah perjalanan adik-adik atau anak-anak yang masih menjalani proses belajar mengajar. Jadi intinya ya kita harus mengikuti sesuai tahapannya. Kalau kita masih dalam tahap proses belajar, ya udah kita tekuni aja itu dulu, kita laksanakan proses belajar mengajar sampai dengan selesai. Dan setelah itu ya nanti tidak tahu apa langkah selanjutnya setelah proses belajar mengajar itu selesai. Jadi tidak istilahnya tidak berhenti di jalan lah, berhenti di jalan. Udah ibaratnya orang nyebrang itu kan wis sudah sampai di tengah kok mosok mau balik lagi. Ibaratnya kita mau nyebrang sungai itu kan kita udah sampai di tengah, ngapain kita balik udah tergantung basah, ya tetap dilanjutkan cara saya. Apapun risikonya, apapun yang risiko yang kita hadapi ya nggak masalah. Yang penting kan tujuan yang kita harapkan atau cita-cita yang kita harapkan bisa tercapai. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih untuk sesi wawancaranya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga juga untuk mata kuliah kecakapan antarpersonal ini bisa selalu meningkatkan wawasan bagi mahasiswa untuk berkomunikasi terhadap orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga saya ucapkan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses selalu. Sukses. Oke.